Kita bakal bahas Kejadian 11, tapi ini bukan sekedar cerita soal asal-usul bahasa atau tentang menara tinggi ya. Ini jauh lebih dalam. Ini adalah kisah tentang dua cara untuk mendapatkan sebuah nama. Anda bisa membuatnya sendiri atau Anda bisa menerimanya dari Tuhan. Nah, Kejadian 11 ini nunjukin dengan jelas banget apa yang terjadi kalau manusia nekat memilih jalan yang pertama. Pernah nggak sih Anda ngerasa di balik semua kerja keras, membangun karir, platform, atau reputasi, ada pertanyaan besar, apakah hidup saya ini benar-benar ada artinya? Pertanyaan mendasar, apakah saya akan dikenang? Ini sepertinya kita semua pernah merasakan ya, kita semua kan berusaha meninggalkan jejak di dunia. Dan ternyata ya, rasa takut dilupakan ini bukan hal baru loh. Ini tuh salah satu ketakutan paling kuno dalam sejarah manusia. Dan ekspresi paling kuatnya ada di dalam kisah kuno Menara Babel di Kitab Kejadian. Oke, kita coba bayangin latarnya dulu ya. Seluruh umat manusia saat itu ngumpul di satu tempat, dataran Sinear, atau yang sekarang kita kenal sebagai Mesopotamia. Nah, di momen ini dalam alur cerita Alkitab, mereka punya satu keuntungan yang luar biasa, yang gak pernah dimiliki generasi manapun sebelumnya. Jadi, persatuan mereka itu bukan cuma soal bahasa yang sama. Teks Ibraninya itu keren banget. Dibilang mereka punya satu bibir atau sapa dan satu rangkaian kata atau devarim. Artinya apa? Mereka bukan cuma ngomong dengan kata-kata yang sama, tapi cara pandang mereka, pemahaman mereka soal dunia itu semua sama. Klop banget. Nah, kesatuan total inilah yang jadi modal mereka buat memulai proyek super ambisius ini. Ini dia nih tujuan mereka yang sebenarnya ditulis gamblang banget di Kejadian 11 ayat 4. Mereka pengen bikin Shem, sebuah nama buat diri mereka sendiri. Dan motivasi utamanya ternyata ketakutan. Takut tercerai-berai dan yaitu tadi dilupakan. Supaya kita paham betapa besarnya ambisi ini, kita harus ngerti dulu apa artinya Shem buat orang Ibrani kuno. Shem itu bukan sekedar nama panggilan ya, itu adalah esensi keberadaanmu, reputasimu, warisanmu. Jadi waktu mereka bilang, ayo kita bikin nama, mereka itu sebenarnya lagi coba menciptakan keabadian buat diri mereka sendiri. Ada satu detail kecil tapi penting banget di ayat 3. Mereka pakai batu bata buatan manusia, bukan batu alam. Padahal, kalau kita lihat di Alkitab, biasanya kalau Tuhan nyuruh bangun sesuatu yang suci, dia seringkali bilang pakai batu alam yang nggak diapa-apain. Pilihan material ini seolah-olah ngasih pesan tersembunyi. Proyek Babel ini 100% buatan manusia, dikontrol sama tangan manusia dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita masuk ke titik balik ceritanya. Dan cara penulis Alkitab nyusun narasi ini, wah, ini bukan kebetulan sama sekali. Justru struktur sastranya inilah yang mengungkap pesan utamanya dengan cara yang super cerdas. Strukturnya ini namanya kiasmus. Gampangnya gini, kiasmus itu kayak struktur cerita yang dilipat jadi dua. Kayak cermin, jadi bagian awal nyambung sama bagian akhir, bagian kedua nyambung sama bagian kedua dari akhir, dan seterusnya, sampai kita ketemu di tengah-tengah. Nah, titik tengah inilah yang jadi jantung dari keseluruhan cerita. Jadi apa dong inti dari kisah Menara Babel ini? Cuma beberapa kata di Kejadian 11 ayat 5. Lalu turunlah Tuhan. Coba deh bayangin ironinya. Manusia sibuk bangun menara yang katanya puncaknya sampai ke langit. Megah banget menurut mereka. Tapi Tuhan harus turun cuma buat ngeliat menara itu. Seolah-olah dari tempatnya bangunan itu kekecilan sampai nggak kelihatan. Ini benar-benar sarkasme tingkat tinggi. Nah, yang paling luar biasa dari pembalikan ini adalah gimana semua tujuan mereka jadi bumerang. Benar-benar kebalikannya. Mereka pengen persatuan, malah jadi kacau balau. Mereka pengen bikin nama yang hebat, malah dapat nama yang memalukan. Dan yang paling mereka takutin, tercerai-berai, justru itulah yang kejadian sama mereka sebagai akibat langsung dari perbuatan mereka sendiri. Bahkan nama kota mereka aja jadi semacam lelucon yang pahit. Dalam bahasa mereka sendiri namanya Babilu, artinya gerbang Tuhan. Kedengernya keren kan, penuh wibawa. Tapi dalam bahasa Ibrani nama itu bunyinya mirip banget sama Babel. Dari kata kerja balal yang artinya mengacau balaukan. Jadi monumen keabadian yang mereka bangga-banggain itu justru jadi simbol kegagalan total mereka. Dan langsung setelah kekacauan di Babel, alur ceritanya berubah drastis.
Penulisnya sekarang nunjukin kita rencana alternatif dari Tuhan. Rencana yang sunyi, yang terungkap lewat sebuah silsilah yang jujur aja sering banget kita skip pas baca Alkitab. Silsilah di Kejadian 11, mulai ayat 10, itu bukan daftar nama yang ngebosenin ya. Ini tuh jembatan cerita yang super penting. Dan coba lihat deh ironinya. Silsilah ini dimulai dari seorang pria yang namanya secara harfiah adalah Sem. Kata Ibrani buat nama. Luar biasa kan? Garis keturunan ini berjalan sunyi selama 10 generasi dan berhenti di satu orang, Abram. Dan disinilah kita lihat kontras utama dari seluruh pembahasan kita. Di Babel, di Kejadian 11 ayat 4, kuncinya adalah marilah kita buat. Inisiatifnya ada di tangan manusia. Tapi waktu Tuhan manggil Abram di Kejadian 12 ayat 2, Tuhan bilang, Aku akan membuat namamu besar. Inisiatifnya 100% ada di tangan Tuhan. Ini dua pendekatan yang beda banget buat dapetin sebuah nama. Faktanya, dalam panggilan Tuhan ke Abram, ada 5 kali Tuhan bilang, Aku akan. Aku akan membuatmu jadi bangsa yang besar. Aku akan memberkatimu. Aku akan membuat namamu besar. Jadi dalam metodenya Tuhan, Dia yang jadi subjek aktifnya. Dia yang memulai semuanya. Peran Abram cuma percaya dan menerima. Tema membangun versus menerima ini nggak berhenti di kitab Kejadian loh. Gema dari pilihan ini terus bergaung di sepanjang Alkitab. Dan bahkan sampai ke dalam kehidupan kita hari ini. Coba kita lihat gimana ini semua akhirnya diselesaikan di Perjanjian Baru. Di Babel, satu bahasa dipecah jadi banyak dan bangsa-bangsa jadi tercerai-berai. Nah, di hari Pentakosta yang dicatat di Kisah Para Rasul, kejadiannya kebalikannya. Orang-orang dari berbagai bahasa secara ajaib bisa saling ngerti dan justru berkumpul jadi satu. Gerakan di Babel itu manusia berusaha naik ke atas, sementara gerakan di Pentakosta itu Roh Kudus yang turun ke bawah. Kisah kuno ini rasanya modern banget ya. Dorongan buat membangun sesuatu biar kita ngerasa berarti itu nggak pernah hilang. Mungkin kita nggak lagi bangun menara dari batu bata, tapi kita sibuk bangun karir, bangun reputasi, atau bahkan bangun eksistensi kita di dunia maya. Semua itu dengan harapan yang sama, supaya ada bukti bahwa kita pernah ada di sini dan hidup kita ada artinya. Jadi, setelah semua ini, pesan dari cerita ini jadi sangat personal. Sangat bisa kita terapkan. Cerita ini seakan-akan mengajukan satu pertanyaan mendasar buat kita semua. Dan inilah intinya. Segala upaya manusia untuk menciptakan keabadian bagi dirinya sendiri, kayak yang dilakuin di Babel, pada akhirnya pasti gagal. Menurut narasi Alkitab ini, nama yang sejati, identitas, nilai, dan arti yang abadi, itu sifatnya bukan sesuatu yang dibangun, tapi sesuatu yang diterima sebagai hadiah. Jadi, mari kita tutup dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Coba pikirkan sejenak. Menara apa sih yang lagi Anda bangun dalam hidup Anda untuk melawan rasa takut dilupakan? Dan gimana kalau ternyata kuncinya bukan membangun lebih tinggi lagi? Gimana kalau kunci dari makna sejati itu justru adalah berhenti sejenak, melepaskan kontrol, dan belajar untuk menerima sebuah nama yang diberikan untuk Anda?